Ya halo semuanya, selamat datang di channel Cerita Si Kucing. Selamat mendengarkan cerita horor yang akan gue ceritakan ini. Sebelum mulai, cerita ini hanya untuk hiburan semata. Jika ada kesamaan nama atau tempat kejadian, ya itu hanya kebetulan semata aja. Ya oke, langsung aja. Hampir 9 bulan lamanya Hasan dan Indah berpacaran. Mereka merasa sudah sangat nyaman dengan satu sama lain. Mereka juga sudah bertemu dan mendapat persetujuan orang tua masing-masing. Intinya, makin kesini mereka makin mantap untuk menuju ke pelaminan. Namun, keinginan mereka untuk menikah itu belum bisa terwujud karena terhalang biaya yang tinggi. Meski kedua orang tua mereka menyanggupi untuk memberikan sumbangan biaya, tetapi bagi mereka itu tetap saja kurang. Hingga akhirnya, Indah menyarankan cara yang sering digunakan orang ketika mereka sudah tak punya pilihan. Iya benar, yaitu pesugihan. Awalnya, Hasan ragu dengan saran Indah. Dia bahkan berjanji untuk mencari pekerjaan lain yang gajinya lebih besar dari yang sekarang. Namun Indah melarangnya. Ia tak mau Hasan bersusah payah lagi, padahal ada cara yang lebih mudah dilakukannya. Terlebih, Indah sebenarnya mempunyai niatan lain yang sudah lama ingin dia lakukan. "Kamu yakin mau melakukan itu?" tanya Hasan. "Aku yakin 100%. Lagian si Nora itu gak pernah absen buat nyakitin aku. Entah ngatain yang enggak sampai pernah mukul aku loh yang... Apa itu gak jahat namanya?" Indah bertanya balik. "Seriusan? Berani-beraninya dia memperlakukan calon istriku seperti itu. Memangnya siapa dia?" Hasan ikutan geram. "Makanya sayang, ayo kita lakukan ini bersama. Demi pernikahan kita juga," kata Indah merayunya, dan kalimat itu pun berhasil. Setelah Indah melanjutkan sedikit cerita tentang perlakuan Nora yang suka membulinya, Hasan semakin mantap untuk menjadikan Nora tumbal pesugihan mereka. Kemarin, Hasan dan Indah sudah mengunjungi seorang dukun yang banyak dipercaya orang bisa memberikan saran pesugihan bernama Ki Joko. Setelah memberitahukan kondisi mereka, dukun itu menyarankan sebuah pesugihan yang mensyaratkan tumbal, pas sekali dengan rencana mereka. Lalu mereka menyusun rencana untuk menjebak Nora. Indah menyuruh Hasan untuk mengaktifkan sebuah akun dating app dan mengajak Nora untuk tidur bersamanya. Rencananya berjalan mulus. Nora menerima ajakan Hasan. Hal itu tak sulit dilakukan mengingat Hasan memiliki wajah yang rupawan. Terlebih, Indah tahu betul kalau Nora sering diam-diam menanyakan kabar Hasan kepadanya. Bisa jadi dia suka kepada Hasan dan diam-diam ingin merebutnya. "Kamu tidak akan bisa menginjak-injakku selamanya, wanita terkutuk," kata Indah dalam hati. Waktu berlalu cepat. Rencana Hasan dan Indah sudah mendekati hari H. Malam ini, mereka akan melakukan ritual klinik untuk membuat mereka kaya dalam sekejap. Malam itu juga, Indah akan terbebas dari belenggu Nora yang sudah memperlakukannya seperti sampah. Sambil menunggu Nora, Hasan mempersiapkan diri di kamar hotel yang sudah disewanya. Ia menaruh kembang 7 rupa dan dupa yang akan dijadikan alat persembahan. Hasan juga sudah menyiapkan pisau di saku belakang untuk menusuk Nora. Sementara itu, Indah bersembunyi di kamar mandi agar tidak ketahuan. Tak lama kemudian, ada suara bel yang berasal dari pintu kamar. Hasan bergegas membuka pintu tersebut, dan di balik pintu itu adalah Nora. Dia sengaja berdandan cantik untuk memikat Hasan, namun sayangnya, Nora tidak akan mendapatkan apa yang diinginkannya kali ini. "Bau apa ini? Kok seperti dupa?" tanya Nora. "Oh enggak, bukan apa-apa. Aku hanya suka baunya aja, jadi aku taruh di kamar ini. Nggak apa-apa kan buat kamu?" jawab Hasan tergagap. "Oh gitu, nggak masalah sih," jawab Nora bernada centil. Kemudian tanpa basa-basi, Nora langsung menciumi Hasan. Hasan yang merasa kesal harus bisa berakting demi menjalankan tujuannya bersama Indah. Perlahan, Hasan membawa mereka berdua ke kasur. "Cukup sampai di sini dasar wanita keganjenan," kata Hasan. Ia kemudian langsung menghunuskan pisau yang disimpan di saku belakangnya ke perut Nora. Dalam sekejap pun Nora sudah tak bernyawa lagi. Lalu Indah keluar dari tempat persembunyiannya. Ia merasa sangat puas melihat Nora terkulai tak berdaya. Kemudian mereka bergegas melakukan ritual persugihan di kamar itu pula. Hasan dan Indah bersila di tempat tidur mereka yang di atasnya terdapat mayat Nora.
Di depan mereka sudah ada alat sesembahan yang mereka siapkan dari awal. Kemudian mereka mulai merapal mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Ki Joko. Terakhir mereka mengulang kata-kata bahwa di depannya adalah tumbal yang sudah disiapkan untuk ritual itu. Ritual tersebut pun berhasil. Setelah beberapa minggu, Hasan dan Indah pun bisa melaksanakan pernikahan yang mereka impikan. Resepsi pun dilaksanakan dengan sangat mewah dan megah. Tamu undangan yang datang pun beribu orang. Pernikahan mewah Hasan dan Indah bagaikan pernikahan di cerita dongeng. Meski begitu, Hasan dan Indah harus segera kabur dari kota ini. Pasalnya, jasad Nora ditemukan oleh polisi. Alhasil, polisi sekarang sedang memburu pelaku pembunuhan itu. Maka dari itu, selepas resepsi itu, mereka berdua langsung pamit untuk bulan madu di tempat yang jauh. Namun naasnya, kejayaan yang didapat dari pesugihan itu hanya bertahan semalam aja. Sesampainya di tempat bulan madu, Hasan dan Indah ditangkap oleh polisi sebagai pelaku pembunuhan Nora. Ini adalah konsekuensi yang harus diambil oleh Hasan dan Indah ketika mau melakukan hal keji demi pesugihan. Ya, itulah cerita horor kali ini. Makasih banget yang udah dengerin sampai habis nih ya. Jangan lupa subscribe lah, oke? Thank you.